kita bersama-sama membaca doa agar supaya apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan berkah. Oke, silakan ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah wa rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Gak ada ya, masuk semua geng? Ini marilah kita sekarang memulai pelajaran materi selanjutnya ya. Setelah kemarin kita mempelajari tentang puasa Ramadan. Ya, kemarin kita telah membahas puasa Ramadan, ketentuan puasa Ramadan. Masih ingat tidak niatnya puasa Ramadan? Ayo, Mas Huda, niat puasa Ramadan. Yo, bagaimana niatnya? Ya, betul ya. Jadi niat puasa Ramadan yaitu nawaitu shomahudin an adai fardhu Ramadan hadhihi sanati fardhalillahi ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa apa saja? Ya betul, pertama Islam, yang kedua balik, terus berakal dan oh iya betul. Jadi kalau ada salah satu yang tidak terpenuhi maka tidak sahnya puasa. Ada hal-hal yang membatalkan puasa juga. Apa saja ya hal-hal yang membatalkan puasa? Apa? Makan dan minum secara sengaja, kemudian muntah dengan sengaja, haid dan nifas. Ya, apa yang keempat tadi? Gila atau hilang akal. Yang terakhir? Ya betul ya. Itu hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kalau kamu makan dan minum dengan sengaja maka batalnya puasa. Yang selanjutnya yaitu yang kemarin ya, ini masih membahas yang kemarin. Arti dari puasa itu sendiri. Ayo, apa arti puasa? Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai dari tentu saja, kemudian tergenanya adalah niat karena Allah SWT. Ya betul ya. Puasa adalah menahan diri dari lapar dan haus. Nah, minum dan makan, dan hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari atau waktu maghrib ya. Niat karena Allah. Jadi kalau kalian tanpa niat itu bukan dinamakan puasa. Menahan lapar dan minum walaupun dari waktu tadi ya, waktunya dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari tapi tidak niat maka tidak dinamakan puasa. Oke, dari materi yang kemarin ada yang mau ditanyakan tidak? Cukup ya, berarti sudah paham semua ya tentang puasa Ramadan. Nah, selanjutnya ini kita akan belajar lebih lanjut yaitu tentang puasa sunnah dan sunnahnya dalam berpuasa. Jadi sekarang puasa sunnah. Puasa sunnah. Ada yang tahu puasa sunnah itu apa?
Kalau wajib itu harus dilakukan. Tapi itu ya tadi ada ya tidak diwajibkan untuk melakukan, akan tetapi juga ada harus diganti. Nah, sekarang macam-macamnya puasa sunnah. Yang kalian ketahui puasa sunnah apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Salah satu contohnya, puasa sunnah itu kan banyak sekali ragamnya ya, beragam. Mulai dari apa? Ya, betul, puasa Senin, Kamis. Selanjutnya, biasanya puasa yang pada bulan Dzulhijjah itu puasa apa? Ayo. Bulan puasa pada itu loh, biasanya kan 7 besar ya. Itu kan ada puasa 2 hari. Nah, itu puasa apa saja? Yang dilakukan pada tanggal 8 dan tanggal 9. Puasa Tarwiyah dan Arafah. Sebentar lagi ya, udah masuk bulan Dzulhijjah. Ramadan lagi, Ramadan udah kemarin. Ini kan mau butuh besar. Nah, itu kan Dzulhijjah. Lah, butuh besar terdapat pada tanggal 10. Nah, untuk tanggal 8 dan 9-nya itu kan biasanya puasa sunnah. Sunnahnya ada Tarwiyah dan Arafah. Itu ya. Dua hari tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah. Namanya puasa Tarwiyah dan Arafah. Apalagi? Yaitu puasa Syawal. Nah, puasa Syawal adalah puasa yang dilakukan. Syawal itu kan bulan setelah bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan kemudian bulan Syawal. Nah, puasa Syawal itu dimulai dari tanggal 2 Syawal, 6 hari setelah Lebaran ya. Karena tanggal 1 Syawal itu boleh puasa enggak? Tidak ya, hari besar itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Tidak boleh. Jadi dimulai dari tanggal 2 Syawal ya. Yang pertama tadi betul puasa Senin Kamis, puasa yang dilakukan setiap hari Senin dan Kamis. Yang kedua yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal setelah selesai Ramadan pada bulan Syawal tadi ya. Tapi dimulainya dari tanggal 2 Syawal. Kemudian puasa Asyura yaitu tanggal 10 Muharram. Yang selanjutnya yaitu puasa Tasyu'a tanggal 9 Muharram sebagai pelengkap Asyura. Berarti tanggal 9 dan 10 tadi ya pada bulan Asyura. Yang selanjutnya yaitu puasa Arafah. Nah, ini yang tadi saya katakan ya. Kalau Arafah itu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau 8 berarti Tarwiyah. Sebentar lagi loh ya. Diingat-ingat nanti pas niat puasa, kamu puasa Tarwiyah atau Arafah diingat-ingat nggih. Yang selanjutnya yaitu puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu berarti pertengahan pada bulan Qamariyah. Yaitu pada tanggal 13, 14, 15. Biasanya itu ada ya orang yang melakukan pada pertengahan Qamariyah itu berarti sini loh. Kayak Syawal dan sebagainya hitungannya seperti itu ya. Nah, itu pertengahannya. Kok pertengahan kok tanggal 13, 14, 15? Iya, karena bulan Qamariyah itu paling banyak hanya 30 hari. Jadi enggak seperti ya sampai 31 enggak. Tapi tanggalnya itu 29 sama 30 hari. Selanjutnya yaitu puasa di bulan Sya'ban dilakukan Rasulullah menjelang Ramadan. Biasanya kan ada ya pas sebulan bulan sebelum
nggih. Nah, itu pada awal biasanya sering melakukan puasa sunnah tersebut. Yang terakhir yaitu puasa Daud. Saya yakin kalian juga sering mendengar puasa Daud. Puasa Daud yaitu puasa sehari puasa, besok beda. Besoknya lagi puasa, besoknya tidak. Seperti itu, maka dinamakan puasa Daud. Jelas ya, macam-macam puasa itu dari puasa Senin Kemis sampai puasa Daud tadi. Diingat-ingat. Yang selanjutnya yaitu ketentuan puasa sunnah. Yang pertama yaitu syarat sah puasa. Tadi ya sudah disebutkan istilah memayiskan yang sudah berakal ya, sami mawon. Terus suci pada hari dibolehkannya puasa. Berarti seperti tadi, ada hari yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Seperti Ramadan kan boleh puasa, emang wajibkan berpuasa. Yang tidak diperbolehkan berpuasa tadi yang pada tanggal 1 Syawal dan tanggal 10 Dzul karena itu sedang besar, nggih. Lah tadi untuk tanggal 9 tadi yang Dzulhijjah atau puasa Arafah itu dilakukan orang yang tidak berhaji ya. Seperti itu. Kemudian rukun puasa, niat pada malam hari sebelumnya lalu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ini sama saja ya, entah puasa Ramadan ataupun puasa sunnah itu sama saja. Cuma perbedaannya seperti ini. Niat pada puasa Ramadan itu harus kamu lakukan pada malam hari. Nggih. Batasnya itu sampai terbitnya fajar. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah memang ya sama saja. Niatnya itu di malam hari, akan tetapi jika kamu lupa ya, ketika kamu lupa, ya Allah aku kan niatnya mau puasa hari ini, kok aku belum niat. Kamu ingat itu udah pagi ya, tapi kamu belum makan dan minum, nggih, atau belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka ketika kamu ingat, kamu niat, ya wes aku kan puasa sunnah. Nah, kamu ingatnya pagi, tapi kamu belum makan dan minum dan melakukan hal-hal tadi ya yang membatalkan, itu sah puasanya, nggih. Kamu lakukan pagi hari itu sah ketika puasa sunnah. Akan tetapi kalau puasa Ramadan seperti yang sudah saya terangkan waktu lalu, ketika kamu lupa bangun tidur mungkin pagi lah ya, waktu kamu udah di sekolah kamu lupa tadi malam aku belum niat untuk berpuasa pada hari ini, maka puasanya tidak sah karena harus niat, menjadi termasuk salah satu syarat sahnya puasa. Ya tidak tadi ya, syarat sahnya puasa termasuk niat. Oke. Kemudian puasa sunnah hampir sama tata caranya dengan puasa wajib, yang berbeda hanya niatnya. Itu tadi ya. Kalau puasa niatnya itu boleh tadi ya. Kalau puasa Ramadan harus dilakukan pada malam hari, maksimal kamu penting sebelum terbitnya fajar. Tapi kalau puasa sunnah itu ketika kamu lupa pagi hari itu boleh berniat, asalkan belum makan minum dan melakukan hal-hal yang membatalkan. Niatnya ya juga berbeda. Kalau puasa Ramadan fardu ya, fardu lillahi ta'ala, sunatan lillah. Kalau puasa sunnah ya sunatan lillahi ta'ala. Puasanya niatnya puasa sunnah. Yang selanjutnya yaitu hikmah dan ketentuan puasa sunnah. Yang pertama yaitu menyempurnakan kekurangan ibadah wajib, meningkatkan ketakwaan, menjaga kesehatan dan kebugaran, menumbuhkan kepedulian sosial, mengikuti sunnah Rasul sebagai wujud rasa syukur, membiasakan hidup sederhana dan tidak berlebihan. Itu sangat betul ya. Kalau
Menjaga kesehatan dan kebugaran itu membuktikan ya. Kita kalau puasa otomatis kan tidak makan. Nah, itu memberi istirahat organ kita ya, tidak bekerja terus. Nah, itu termasuk menjaga kesehatan, menumbuhkan kepedulian sosial, mengikuti sunnah Rasul udah pasti ya. Sebagai wujud syukur dan membiasakan hidup sederhana dan tidak berlebihan. Kemudian sunnah-sunnah dalam berpuasa. Nah, sunnah-sunnah dalam berpuasa itu apa saja? Biasanya kalau kamu puasa itu sahur tidak? Gimana? Kalau nggak sahur, kuat bukan puasanya? Tetap kuat? Ya, ini ya. Padahal sahur itu sunnah loh. Jadi baiknya itu kamu lakukan walaupun aku jadi ngantuk malah kok sahur. Ya, tapi kan dengan sahur itu bisa donge waya wes lemes, tapi karena kamu sahur kan masih kuat. Itu manfaatnya di diri kamu sendiri. Jadi bersahurlah nggih, lebih baik sahur daripada tidak. Kemudian mengakhirkan sahur. Nah, sahur kuwi pada waktu-waktu sebelum imsak nggih. Maksudnya mepet-mepet waktu imsak lah ya. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu menyegerakan berbuka, itu juga termasuk sunnahnya ya. Ketika ngono ya, kuwi segeralah untuk berbuka. Yang selanjutnya itu berdoa saat berbuka. Doanya berbuka apa tidak? Apa? Coba Mas Ali, gimana doanya berbuka? Ya betul. Allahumma lakasmutu wa bika amdu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu tidak wajib ya, itu sunnah ya, berdoa ketika berbuka. Yang selanjutnya yaitu menjaga lisan. Berarti ketika berpuasa itu baiknya tidak berbicara yang tidak yang kotor dan sebagainya, itu tidak boleh ya. Kenapa? Ya nanti kamu cuma puasa yusah tapi tidak mendapat pahala. Yang selanjutnya itu memperbanyak amal soleh, seperti contoh mengaji, betul, membaca Al-Quran dan sebagainya, itu termasuk nggih. Yang selanjutnya yaitu hikmah berpuasa, melatih kesabaran, menumbuhkan rasa empati, membiasakan hidup disiplin, mendekatkan diri kepada Allah. Itu sudah jelas ya. Ini juga sama seperti materi sebelumnya, ini hikmahnya berpuasa sudah gitu ya. Nah, kemudian sunnah puasa apa saja yang sudah kamu lakukan? Apa saja? Bukan puasa sunnah apa saja yang sudah kamu lakukan, tapi sunnah apa saja yang sudah kalian lakukan ketika berpuasa. Mengaji? Ya. Selanjutnya ada lagi? Ketika berpuasa kalian menyegerakan berbuka atau tidak? Ya, itu termasuk ya. Nek sahur biasanya waktunya mepet imsak atau lebih awal? Mepet imsak ya. Berarti kalian sudah melakukan beberapa hal yang menjadi kesunahan dalam berpuasa. Oke, sampai di sini ada yang mau kalian tanyakan? Ya, berarti saya yang akan bertanya kalau kalian nggak ada yang bertanya. Sejauh ini puasa sunnah apa saja yang pernah kalian lakukan? Salat Kamis, selain itu belum pernah? Biasa
tanggal 8, 9 bulan Dzulhijjah puasa tidak? Puasa? Puasa ya, latihan ya, puasa. Latihan itu cuma setahun sekali. Tadi coba sebutkan 3 puasa sunnah yang sudah ibu guru sebutkan tadi. Mas Lana, puasa Senin Kamis langsung Arafah ya. Arafah pada tanggal berapa tadi? 9, betul. Yang terakhir ya, puasa Daud, yaitu puasa 1 hari puasa, besoknya enggak puasa. Langsung Mas Faris ya? Hah? Oh, Mas Fian. Tadi sunahnya berpuasa. Kesunahan. Sahur, sebutkan 3 saja. Terus? Hah? Ya berbuka ya. Ya wajib ya berbuka. Menyegerakan berbuka. Nanti bukan puasa wajib. Masa puasa gak berbuka? Yang terakhir? Iya, mengaji adalah dia termasuklah ya, membiasakan diri. Ya, boleh. Poin-poinnya tadi sudah ya. Oh ya, untuk pengertian dari puasa sunat tersebut, Kak Mas Farhan. Puasa sunat. Puasa adalah puasa yang dianjurkan untuk berpuasa agar tetapi yang berpuasa tapi tidak ditinggalkan tidak berpuasa. Ya, puasa yang dianjurkan untuk dilakukan apabila dikerjakan ya. Apabila dilakukan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Betul. Ini Bu Guru akan memberikan ada yang mau ditanyakan? Latihan ya, latihan kerja atau lembar kerja. Ini kan dibagi 2 kelompok ya, depan belakang. Ini kertasnya. Ini nanti akan Ibu tanyakan. Itu adalah sebuah studi kasus ya. Silakan kalian berdiskusi.
Didiskusikan ya. Sudah? Baik. Ini ya sesuai dengan soal tadi yang Ibu berikan. Kelompok 1 tolong dijawab soal pertama ya. Siti adalah itu soalnya. Siti adalah seorang siswi yang mulai terbiasa melaksanakan puasa sunnah Senin Kemis. Ia selalu berusaha menjalankan puasa dengan baik seperti bangun sahur, menyegerakan berbuka dan menjaga lisannya dari perkataan buruk. Namun beberapa temannya menganggap puasa sunnah tidak terlalu penting dan sering meninggalkan kebiasaan sahur atau berbuka tepat. Tidak penting dan sering meninggalkan kebiasaan sahur atau berbuka tepat waktu. Pertanyaan pertama silakan dijawab oleh kelompok 1 ya. Apa pendapatmu tentang sikap Siti? Jelaskan. Ayo perwakilan. Sikap Siti sangat terpuji Lebih keras lagi. Sikap Siti sangat terpuji dan patut dicontoh. Ia menunjukkan kedisiplinan dan kesungguhan dalam beribadah. Bukan hanya sekadar menahan lapar, tetapi juga berusaha menyempurnakannya. Nah, betul ya. Dia tidak hanya menahan lapar, dia disiplin juga ya. Menyegerakan berbuka walaupun tadi teman-temannya tidak meninggalkannya kesunahan tersebut. Dan melakukan kesunahan-kesunahan nggih. Itu membuktikan bahwa Siti, gimana tadi jawabanmu? Siti? Sangat terpuji dan patut dicontoh. Ya, sangat terpuji dan patut dicontoh karena melakukan hal-hal yang menjadi kesunahan puasa juga dia lakukan walaupun teman di sekitarnya banyak yang mengabaikan atau tidak melakukan hal tersebut, ya. Oke, kelompok berganti ke kelompok 2. Soal nomor 2. Sebutkan minimal 3 macam puasa sunnah yang kamu ketahui. Perwakilan. Puasa apa saja minimal 3 puasa sunnah? Senin Kamis, Ya, yang pertama puasa Senin Kamis, yang kedua Arafah, puasa Arafah. Yang ketiga puasa Daud. Oke. Kembali lagi ke kelompok 1. Dari kasus di atas sebutkan contoh sunnah dalam berpuasa yang dilakukan Siti. Kalau untuk makan sahur, Bangun untuk makan sahur, betul. menyegerakan berbuka puasa, Menyegerakan berbuka puasa, yang terakhir. menjaga lisan dan perkataan maka Iya, menjaga lisannya dari perkataan kotor. Itu sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Siti. Yang terakhir, kembali kelompok 2. Apa saja keutamaan puasa sunnah
dalam kehidupan sehari-hari? Melatih kedisiplinan, Kesehatan, kontrol diri. Betul ya? Terima kasih ya atas kerjasamanya. Jadi kesimpulan materi atau pertemuan kita pada hari ini yaitu pertama, puasa sunnah adalah ibadah puasa sunnah adalah ibadah anjuran penuh pahala. Yang kedua yaitu jenisnya beragam, ada puasa Senin Kemis, terus ada tadi yang sudah disebutkan ya, puasa Daud dan puasa Arafah. Yang selanjutnya yaitu ketentuannya itu sama dengan puasa wajib, hanya berbeda di niatnya saja. Yang selanjutnya yaitu hikmahnya yaitu menambah takwa, pahala, kesehatan dan kepedulian. Yang terakhir yaitu puasa sunnah mendekatkan diri kepada Allah. Sampai sini aja mau ditanyakan? Insya Allah paham semua ya. Kalau tidak mungkin pesan saya ya, karena kalian sudah mengetahui apa saja itu macam-macam puasa sunnah. Tolong sedikit-sedikit latihan, namanya latihan itu kan dimulai dari sedikit. Puasa sunnah kalau pernah melakukan puasa sunnah Senin Kemis ya dilanjutkan lagi. Yang lain juga dilakukan semampunya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin pertemuan kali ini cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sebelum pulang, marilah kita bersama-sama membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi